and I will worship you with all my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord, you are my Lord, and I will, oh, I will worship you, Jesus, and I will worship you, and I will worship you with all my strength, for you are my Lord. Hadiratnya sudah dalam hadiratnya. Belum sedikit lagi atau sudah? Oh, haleluya. Selamat siang, apa kabar semua? Shalom, selamat kita berjumpa lagi siang ini. Tentu dengan penuh gairah, dengan penuh kerinduan akan Tuhan, kita kembali lagi satu hati dalam hadirat-Nya. Amin. Mari sama-sama satukan hati, kita mau sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Layaklah Tuhan Engkau disembah, layaklah Tuhan. Oh, mari sama-sama satukan. Yaralaba shandaralaba yaralaba shandakaralabo. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, sebab Kau yang layak. Kami rindu ada dalam hadirat-Mu. Yaralaba shandaralaba se. Mari semakin sebadia, aktifkan tromolku, mari sebadia. Yaralaba syakata dalaba yaralabo. Yeah.
hadirat-Mu kami merasakan damai. Dalam hadirat-Mu kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau lewatkan waktu-waktu yang indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kembali oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan yang terus memampukan kami ada sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi kami sungguh-sungguh menyadari, sungguh-sungguh mengakui semua hanya karena anugerah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Layakan kami selalu, bawa kami masuk lebih dalam. Sungguh-sungguh terus mengalami firman bekerja. Kami makin disucikan, makin dikuduskan. Hidup kami makin terpola dalam kebenaran. Orang-orang yang terus mencintai firman-Mu akan berbeda, akan memanifestasikan kehidupan yang berbeda setiap hari. Baik itu hubungan yang kami bangun dengan sesama adalah satu gambaran dari kehidupan yang kami bangun dengan Tuhan. Keakuratan hidup kami, keterhubungan hidup kami terbangun dengan Engkau. Itulah ukuran kami memiliki hubungan yang oke dengan semua orang. Terima kasih Bapa. Kami pastikan hati kami tersedia. Kami pastikan siang hari ini kami deal dengan Tuhan. Seluruh keluarga rohani siang ini Tuhan tidak menjadi familiar spirit, menjadi biasa ada di depan kamera sementara ikuti live streaming. Tetapi roh kami terus membara, roh kami terus terbakar, roh yang bernyala-nyala, hati yang lemah lembut mau dibentuk, mau diajak dan mau berubah. Karena firman-Mu selalu baru setiap hari, akan merema dalam hidup kami, akan menyelaraskan seluruh hidup kami. Itu sebabnya siang ini kami minta pengurapan Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus, Engkau adalah guru besar kami. Wahyukan firman-Mu, download firman-Mu bagi kami. Biarlah kebenaran firman ini terus membangun kami. Kami makin kuat mengerjakan keselamatan, bertahan tetap teguh di tengah-tengah kegoncangan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kami tekun, kami setia mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur siang ini. Roh Kudus, mari ajari kami semua tentang kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya roh pewahyuan ada di sini, roh pengertian ada di sini untuk menyelaraskan kami bersama-sama dalam kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat jumpa kembali siang ini. Halo semua. Mempercaya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Mam sangat bersyukur. Dari hari ke hari kita alami kekuatan yang extraordinary daripada Tuhan. Kita terus merasakan firman Tuhan itu terus menjadi kekuatan kita. Ketika kita terus menggemakan firman, maka saya percaya kita semua akan menikmati kekuatan daripada firman itu. Sungguh-sungguh menopang hidup kita. Ketika kita lemah, ketika kita mengalami berbagai kondisi keadaan dalam hidup, waktu kita tahu firman itu adalah ya dan amin, janjinya adalah ya dan amin, kita menjadi strong, menjadi makin kuat dari hari ke hari. Amin. Saudara, apa kabar semua? Pasti pastikan semua kita dalam keadaan baik-baik. Amin. Mari bersama-sama kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan. Mam lanjut dengan part 2 dengan the destiny, ya hidup untuk destiny kerajaannya. Sebentar. Mari kembali kita buka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Mama masih bicara tentang hidup untuk destiny kerajaannya. Jadi hidup kita adalah kehidupan yang menggenapi tujuannya, menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Firman
menjadi kebenaran yang harus kita pegang, yang harus kita terus miliki. Karena menghadapi tantangan dunia kita tidak akan mungkin sanggup. Tetapi ketika kita benar-benar hidup di dalam Dia, memiliki kekuatan dasar firman, firman Tuhan menjadi dasar keyakinan, sehingga itu menjadi prinsip kita di tengah-tengah kondisi keadaan dunia yang tidak menentu. Kita memiliki firman, dan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu sebabnya betapa kita hari-hari ini sadar bahwa prioritas untuk mencari kerajaan Allah itu amat sangat penting, saudara. Tapi kembali lagi Mam katakan, itu pilihan. Kita tidak mau menjadi Kristen familiar, Kristen biasa-biasa, orang percaya biasa-biasa, tetapi terus mengalami kuasa firman bekerja karena kita hidup di dalamnya dan kita dibedakan dari yang lain. Amin. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Jika sudah mendapat, kita baca Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita baca ini berulang-ulang, maka saya percaya kita akan makin memahami apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk hidup kita. Perhatikan saudara. Alkitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, dan ia akan memberikan ayat 33 ya. Dan ia akan memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia. Perhatikan kata Dia itu huruf besar, artinya menunjukkan prioritas Dia, yaitu pribadi Allah itu sendiri, pribadi Tuhan itu sendiri. Perhatikan, mengutamakan Dia dan hidup, perhatikan, dan hidup menurut kehendaknya. Ulangi sekali lagi, dan ia memberikannya kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Perhatikan baik-baik. Mereka yang memutuskan, yaitu hidup kita ya, mereka atau termasuk saya dan saudara, orang-orang, maksudnya di sini orang-orang yang benar-benar memilih hidup di bawah naungan kerajaan Allah, di bawah pemerintahan Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, harus menyadari bahwa mereka harus sungguh-sungguh mengikuti Kristus. Mereka sungguh-sungguh harus benar-benar tidak cuma mengikuti, tapi menjadi terikat dengan Tuhan, hidup menjadi terpola. Itu sebabnya istilah kita di sini, apa yang sudah familiar Mam ajarkan, maksudnya itu terus Mam sampaikan adalah pola Kristus, pola ilahi. Itu harus terbangun di dalam kita. Nah, kita makin mendapatkan poin pentingnya ini. Itu sebabnya saudara, semua orang termasuk Anda dan saya, kita yang mau hidup di dalam sistem kerajaan, ada di dalam pemerintahan Tuhan, harus benar-benar mendahulukan kerajaan Allah, harus benar-benar mengizinkan Tuhan itu bekerja, bukan yang lain. Dengar baik-baik, kenapa Tuhan firman ini berbicara seperti ini? Karena kalau kita renungkan, saudara perhatikan, orang-orang yang ada disampaikan di sini ya, dikatakan kalau kita baca dari ayat yang mulai dari ayat yang di atas saudara, sebelum ayat 33, saudara perhatikan. Kalau saudara lihat di situ, bagaimana hidup orang-orang yang berpikir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, semua yang bersifat secara jasmani, semua yang bersifat sementara tentang kehidupan manusia. Oh, dengar, ini yang harus kembali kita benahi. Kita mau prioritas, cari dahulu kerajaan Allah, maka Alkitab berkata, semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, termasuk Anda dan saya, akan ditambahkannya kepadamu. Artinya kita sudah bekerja, kita sudah melakukan aktivitas sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai bisnismen, sebagai pendidik, sebagai apapun profesi kita. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dengan baik, semuanya akan ditambahkannya
ditambahkannya kepada kita. Mam selalu ulang dari beberapa hari ini, jangan andalkan ototmu dan otakmu. Kita butuh anugerah Tuhan. Ada istilah orang kerja sampai setengah mati, banting tulang. Dengar baik, itu sangat-sangat merugikan hidup kita. Tapi kita harus berjalan di dalam anugerah Tuhan. Engkau harus belajar untuk mengutamakan kerajaan Allah. Amin, saudara. Kalau kita baca, saudara perhatikan di ayat ini, saudara, perikopnya di sana tentang kekhawatiran, hal kekhawatiran. Saudara coba perhatikan mulai ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Banyak orang, saudara, mengalami kondisi khawatir, terus menjalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, sehingga semua yang dicari, semua yang diusahakan adalah satu pencapaian, adalah satu alasan penting untuk terus membangun kehidupan di dalam ketidakterpulaan, di dalam kebenaran. Akan selalu, saudara, manusia memakai alasan ini. Tidak mungkin kita minta-minta, tetapi dengar baik, ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah, maka engkau akan melihat ada perbedaan di dalam hidupmu. Katakan amin. Oh, saudara, dengar baik-baik. Engkau akan setia kepada Tuhan. Engkau akan mengutamakan Dia. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara akan temukan di situ. Perhatikan ayat 25. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini begitu jelas sekali, saudara. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Perhatikan baik-baik. Ternyata, saudara, kalau kita lihat kebenaran ini ayat 25. Dalam terjemahan firman Allah hidup, perhatikan, membacakan untuk kita semua. Jadi nasihatku, kau huruf besar. Baik-baik. Jadi nasihatku ialah, janganlah khawatir akan benda, makanan, minuman, dan pakaian. Karena kalian sudah mempunyai jiwa, dan tubuh itu jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Perhatikan ayat 26. Lihat burung-burung, mereka tidak khawatir tentang apa yang akan mereka makan. Mereka tidak perlu menabur atau menuai atau menimbun makanan, karena Bapa yang di sorga memberi mereka makanan. Dan bagi Dia, kalian, perhatikan baik-baik, bagi Dia, bagi siapa? Bagi Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Mau tekankan, bagi Dia, kalian, yaitu Anda dan saya, dengar, jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Dengar, engkau tidak sama dengan burung-burung. Engkau dibedakan dari yang lain. Kalau burung saja diperhatikan oleh Tuhan, artinya seluruh hidup kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan, ada di dalam perhatiannya Tuhan. Persoalannya adalah, apakah saudara terus membangun hidupmu diselaraskan di dalam kebenaran? Atau saudara terus membawa kekhawatiran, habis bulan sudah habis gaji, habis bulan tidak tahu mau makan apa? Halo saudara, itu sebabnya kita diberikan Tuhan hikmat untuk supaya kita dapat mengelola kehidupan kita dan hidup di dalam Dia. Perhatikan saudara, kalau kita baca di dalam ayat ini, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dua hal penting Mam coba untuk tekankan di sini. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Kita harus bersungguh-sungguh tentang kerajaan Allah. Ini bukan sekedar wacana, ini sekedar satu informasi firman yang harus kita ketahui, bahwa setelah kita mati, nanti sorga itu milik kita. Dengar, sorga itu pun akan kita alami di bumi ini. Itu yang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini. Karena itu kerajaan Allah ini, saudara dengar baik, kita harus benar-benar sungguh-sungguh agar kepemimpinan dari kuasa Allah, pengaruh dari kuasa Allah, intervensi Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan melalui kehidupan kita setiap hari, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, melalui rumah tangga kita, melalui seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah men-set hidupmu? Apa
Apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa kerajaan Allah itu menjadi tempat di mana engkau ada di dalam kedaulatannya Tuhan, mengizinkan kuasa Tuhan bekerja, sehingga hal-hal yang mustahil menjadi mungkin, saudara. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Oh haleluya, saya percaya pada waktu saudara kita gereja kembali mengembalikan porsi yang sebenarnya, cari dahulu kerajaan Allah, maka saya percaya kita akan alami kebahagiaan, kita akan alami kehidupan yang luar biasa, kita akan alami kehidupan yang dari hari ke hari tidak ada lagi kekhawatiran masa depan saya bagaimana, hidup saya bagaimana, keluarga saya bagaimana. Jika engkau kembali kepada Tuhan, memberi diri ada di bawah otoritas Tuhan, ada di bawah pengaruh Tuhan, hidupmu diset di dalam kebenaran, sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan membedakan engkau dengan yang lain. Amin, saudara. Oh ralabasyata karalabasi, saya percaya seperti dari awal sejak mulai menerangkan tentang portal sorga, mulai dari hari Minggu, saudara perhatikan. Begitu Adam melakukan kesalahan, Hawa ya tapi sekaligus mereka berdua, karena Adam akhirnya juga terpengaruh. Mereka mengalami kehidupan surga itu tidak menjadi penghalang, surga menjadi terhalang. Artinya surga tidak lagi bekerja secara nyata. Mereka harus keluar dari taman itu, terusir karena mereka tidak taat. Jadi ketika saudara dan saya sadar bahwa kita menjalani kehidupan di dalam dosa, kita menjalani kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, hanya menjadi agamawi, saudara, kita tidak merasakan kuasa dan otoritas Tuhan itu bekerja. Kita tidak merasakan hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Realita hadirat Tuhan itu begitu mencengkram kita. Dengar baik-baik, itu sebabnya saudara perhatikan, kita harus terus memastikan hidup kita di dalam Dia. Amin, saudara. Kehidupan kita, semua yang menjadi aspek dalam hidup kita, kita harus mengizinkan Tuhan itu bekerja. Semua, pokoknya semua dalam hidup kita. Amin. Perhatikan hal kedua, coba pertegaskan kepada kita. Hal kedua bicara tentang kebenarannya. Kita buka kembali, ulangi coba. Roma, kitab buku Roma pasal 14 ayat 17. Perhatikan. Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup FIA, saudara perhatikan, dikatakan begini, sebab bagaimanapun juga yang penting bagi kita orang Kristen bukanlah soal makanan atau minuman, melainkan soal membangkitkan kebaikan, perdamaian dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Dalam terjemahan umum biasa yang Mam selalu kutip adalah, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran ini bicara tentang kehidupan yang terus kita bangun setiap hari di dalam firman, di dalam arahan Tuhan. Apa yang menjadi tadi dikatakan, membangkitkan perdamaian, ada sukacita, ya saudara, ada damai sejahtera. Kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kegairahan akan Tuhan, menjaga hidup kita terus terbangun secara akurat di dalam Dia, menyenangkan hati Tuhan, karena kita hidup untuk destiny kerajaannya. Karena melalui hidup kita, kita akan merepresentasikan kerajaan Allah. Orang melihat orang-orang yang hidup di dalam kerajaan, dalam sistem kerajaan, mereka akan mengalami damai Tuhan, mereka mengalami kekuatan daripada Tuhan, mereka mengalami kuasa itu bekerja dalam hidup mereka. Jadi kelihatannya saudara, mereka tenang-tenang aja, damai, ada sukacita. Bukan mereka orang-orang yang, ya kalau dapat saya katakan, karena firman membedakan. Kita merasa tenang, merasa damai. Hidup kita menjadi satu kehidupan yang kita tahu soal esok, hari esok, dan semua dalam hidup kita. Kita damai, tidak menjadi stres, menjadi pikiran oleh karena khawatir, oleh karena takut, terus nanti ini dan itu. Seperti yang Man pernah cerita.
Ya, sampai pada akhirnya saudara, dua hal jatuh tempo dalam hidup kita itu yang menegangkan. Yang pertama jatuh cinta, itu kalau jatuh cinta menggairahkan, menyenangkan bagi orang muda. Kalau bagi yang sudah berkeluarga, makin cinta pasanganmu, makin sayang pasanganmu. Waktu Mam mau kesini tadi, Mam sudah berpakaian seperti ini. Apa yang Bapak ngomong di Mam? Bapak bilang apa? Mama cantik sekali. Jadi saudara, sebuah pujian karena cinta satu-satunya pada istri, tentu kepada Tuhan dan kepada istri dan keluarga. Jadi pujian itu membuat hati kita berbunga-bunga, hati kita menjadi bergairah. Saya balas, saya bilang terima kasih, pujiannya luar biasa, membangkitkan semangat saya. Amin saudara. Jadi saudara, kita harus memastikan hidup kita dari waktu ke waktu kita hidup untuk destiny kerajaannya, bukan mengejar berapa anak, berapa jumlah anak, berapa rumah, berapa kali berapa miliar, berapa mobil, berapa motor berjejer dan lain-lain. Bukan saudara, itu adalah bagian dari kehidupan yang nanti ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Dia, pasti kita diberkati. Kalau saudara hidup sungguh-sungguh memelihara hidup takut akan Tuhan, saya percaya engkau pasti adalah orang benar yang berbeda, yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan lagi pengejaran ini dan itu saudara, amin. Ya saudara yang mungkin masih sebentar berpikir seperti Mam sekarang, perbaiki rumah, ya, tapi bukan segala-galanya. Itu fasilitas untuk kita hidup, kita nyaman, kita tenang dalam rumah, tidak bocor, tidak banjir. Tapi saudara, itu bukan segala-galanya. Tadi firman Tuhan sudah katakan, bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran, amin saudara. Sebentar. Mempercaya bahwa ketika kita mengembalikan porsi yang sebenarnya, urutan yang sebenarnya yang Tuhan bicara di sini, amin saudara, kita akan berbeda, hidup kita tak akan sama, amin saudara. Kebenarannya akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Roh Kudus mendownloadnya bagi kita untuk memastikan seluruh hidup kita benar-benar taat, hidup kita benar-benar terpola, hidup kita benar-benar mentaati perintah-perintah Tuhan. Amin saudara. Pada waktu kita benar-benar mentaati perintah Tuhan, maka kita tidak akan lagi menemukan hal-hal yang coba mendistrak hidup kita, membuat kita khawatir, membuat kita seringkali tidak bahagia, tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Karena apa? Kita begitu mengalami beban hidup, tekanan-tekanan hidup. Sebenarnya saudara, kalau kita dibangun dalam kebenaran, hidup kita diset dalam kebenaran, terpola secara akurat, maka pasti hidup kita juga akan, kebiasaan-kebiasaan kita akan dibenahi, sehingga kita tidak menggunakan keuangan kita, menggunakan semua resources yang kita dapat, maksudnya penghasilan kita, keuntungan yang kita dapat. Kita dapat mengaturnya dengan baik, tapi seringkali gaya hidup yang tidak akurat, gaya hidup yang tidak dipolakan dalam kebenaran. Itu tadi, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Seringkali kita mungkin punya keinginan ingin menyamai orang lain, ingin bersaing dengan orang lain, melihat orang lain seperti ini, maka kita juga ikut-ikutan. Oh dengar, engkau harus belajar untuk hidupmu dipola di dalam kebenaran. Penghasilan kita tidak bisa disamakan dengan, misalnya ini Mam kasih contoh, penghasilan orang lain yang mungkin dalam satu bulan bisa 30 juta atau 100 juta. Kita tidak bisa membandingkan hidup kita memegang HP yang sama dengan orang yang memiliki penghasilan lebih besar. Karena saudara, itu akan membuat engkau mengalami masalah di dalam berjalannya hidup. Mungkin utang, HP mewah tapi utang, dan lain-lain saudara. Ini harus dibenahi, kebiasaan hidup. Kita tidak hanya harus menunjukkan tampil hebat di depan orang, tapi hidup kita amburadul. Kita tidak bisa hanya tampil beda dengan orang lain, baju mewah, tas mewah, semua mewah, tetapi hidup kita semua utang. Maka hal kedua jatuh tempo adalah ketika penagih hutang datang seperti mencopot jantung. Betulkah tidak? Aduh, utang. Sebelum mungkin tanggal hitung itu, tanggal berapa ini? Aduh, mau jatuh tempo ini, cicilan ini. Kita seperti orang mau stop jantung. Sudah, apalagi saudara, kalau saudara tidak mengatur dengan baik, akhirnya
gali lubang, tutup lubang, istilah orang dunia. Menutupi utang, kita pinjam dulu di sini. Nanti lagi, besok lagi, bayar yang sana, mau isi lagi yang ini, tutup lagi lubang yang itu. Terus menjalani kehidupan seperti itu. Inilah yang sedang terjadi kebanyakan orang. Itu sebabnya nanti tidak keluar dari konteks Alkitab. Dalam pembacaan kitab Matius pasal 6, bicara mulai pas ayat 25 tentang kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Dengar baik. Alkitab dalam Amsal dikatakan di sana, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Coba sebentar mencari ayatnya. Tolong. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang di Amsal. Nama menjelaskan ini buat kita. Rapasyiki, Roh Kudus tolong. Kekhawatiran dalam hati. Roh Kudus tolong. Perhatikan, yes, terima kasih. Amsal 12 ayat 25, perhatikan Amsal 12 ayat 25. Alkitab di sini dengan jelas berkata, Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Coba Mam, coba untuk bukakan pada saudara, perhatikan ayat 25. Ayat 25 dalam terjemahan firman Allah, Amsal pasal 12 dikatakan begini, hati yang risau terasa berat. Haleluya. Hati yang risau terasa berat. Kenapa berat? Alkitab di sini berkata, tetapi kata-kata pendorong membesarkan hati. Mengambil bagian A-nya, hati yang risau terasa berat. Kalau kita kembali tadi ke dalam terjemahan umum, saudara, ya, dikatakan tadi ayat 24, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Perhatikan, mungkin bisa kasih contoh sedikit, bisa berdiri ya. Oke. Kalau kita berdiri, saudara, di sini kita berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya, dapat contohkan begini. Orang berdiri lurus begini, tapi di sini, saudara, kalau kita lihat membungkukkan orang, artinya menjadi bungkuk. Coba saudara perhatikan. Perhatikan Mam sebentar. Membungkuk begini. Benar? Membungkukkan. Membungkuk, perhatikan, posisi tubuh menjadi berubah, bukan lagi lurus begini, tetapi membungkuk. Perhatikan dengan baik-baik, Mam dapat hikmatnya begini. Kata membungkuk itu artinya karena ada beban, risau hati, berat, tekanan, khawatir ini dan itu. Dan dengar, itu sangat menghalangi perjalanan rohanimu. Engkau tidak bisa fokus melihat ke depan. Oh, dengar baik, engkau tidak akan bisa fokus melihat ke depan. Apa destiny Tuhan, tetapi hanya melihat keadaanmu hari ini, besok bagaimana, lusa bagaimana, hanya melihat ke bawah, membungkukkan, kekhawatiran membungkukkan orang. Terjadi perubahan ketika engkau secara negatif, ketika engkau terus khawatir, tidak membenahi hidupmu, tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka engkau menjalani kehidupan rohani yang bungkuk. Posisi tubuhmu berubah, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Kalau orang bungkuk, sulit untuk bisa melihat ke depan. Pasti jarak penglihatannya bisa 10 meter, bahkan mungkin sepanjang, sejauh dia bisa melihat karena tubuh mengalami pembungkukan. Tidak bisa melihat ke atas dengan jelas. Harus berusaha sedapat mungkin untuk bisa membungkukkan badan, bisa melihat ke atas. Ini bicara tentang kekhawatiran begitu luar biasa menahan kehidupan orang-orang untuk tidak alami pertumbuhan di dalam dia. Apa yang membuat kita khawatir hari-hari ini tentang hidup, corona, hari-hari ini? Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bangun hidupmu, bawa hidupmu, pastikan engkau dalam sistem kerajaan. Khawatir akan hidup nanti besok seperti apa? Apa kata orang terhadap saya? Bagaimana keberadaan saya? Bagaimana hidup saya? Tidak lagi, saudara. Engkau tidak hidup apa kata orang, tapi apa kata firman. Amin. Hidupi firman Tuhan. Itu contoh yang Mam coba jelaskan buat saudara. Amin, saudara. Kita kembali ke poin kita tadi. Kebenaran di sini, saudara. Kebenaran di sini ya, memiliki, saudara, porsi yang benar-benar harus
penuh dalam hidup kita, artinya porsi kebenaran harus mindset hidup kita. Karena itu tadi Mam contohkan, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak akurat. Selalu banyak sekali kecerobohan, memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman, dan banyak orang terikat, terjebak dengan gaya hidup seperti ini. Mari ketika engkau mendengarkan firman, perbaiki kehidupanmu. Kalau itu bicara soal hubungan, beresin segera, karena Tuhan kebenaran itu bicara tentang hati kita penuh damai. Ketika kita memiliki damai, hendaklah kita menjadi damai bagi semua orang, menjadi pendamai bagi semua orang. Hidup kita membawa perubahan bagi orang lain. Dan Mam percaya ketika saudara dan saya dari hari ke hari menghidupi kebenaran, semua akan menjadi jelas. Hidup kita makin jelas dari hari ke hari. Apa yang kita bangun, apa yang kita kejar, pastikan engkau ada di dalam mandat kerajaan. Kalau engkau hanya mengejar hal-hal yang lahiriah, tidak melibatkan Tuhan, tidak mengizinkan kekuasaan Tuhan sepenuhnya, maka saudara, engkau akan dengan ambisimu mengejar segala sesuatu. Dengan semua kekuatan kita akan menunjukkan dan membuktikan. Itu yang selalu Mam bilang dari kemarin, otot dan otak. Halo saudara, mari izinkan Tuhan terus bekerja. Amin. Izinkan Tuhan terus bekerja, memenuhi seluruh hidup kita dan membawa kita, hidup kita dalam kebenaran, maka pasti kerajaan Allah memerintah. Karena ini tidak bisa dilepas. Kita harus bersama-sama berjalan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, artinya saudara harus benar-benar mentaati kebenaran. Hidup kita harus benar-benar menunjukkan ada satu kekuatan yang bergerak, yang beroperasi dalam hidup kita. Ada kasih yang luar biasa yang menuntun kita dan memimpin kita dari hari ke hari. Perhatikan saudara, ayat dalam Filipi pasal 2. Kita lihat Filipi pasal 2, ya. Kita lihat Filipi pasal 2. Ya, kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Alkitab berkata begini, hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku. Ya, perikopnya kata saudara perhatikan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi apapun keberadaan kita, punya profesi sebagai apa kita, semua kita, pekerjaan kita yang sibuk sebagai bisnismen, sebagai pendidik, sebagai ibu rumah tangga biasa, sebagai apa kita, mahasiswa, kita harus semua sadar mengerjakan keselamatan hidup kita. Amin. Keselamatan kita harus pastikan. Keselamatan kita tidak tergantung pada orang lain. Itu sebabnya kau harus memutuskan bagaimana kehidupan rohanimu berjalan. Bagaimana, apakah kehidupan rohanimu berjalan, terbangun secara baik atau tidak. Memang tidak ditentukan oleh siapapun. Tetapi saudara sadar bahwa asupan firman itu menjadi suplai penting. Dan firman yang akan membawamu dari hari ke hari akan memastikan engkau makin terbenahi, hidupmu makin terpola. Hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang duniawi, sifat-sifat duniawi mulai terbenahi. Nah itu sebabnya saudara di ayat ini dikatakan, Filipi pasal 2, 12 sampai 13 dikatakan begini. Perikopnya di atas, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Paulus, karena ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Ayat 13, saudara perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ayat 14 saudara perhatikan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sadari ketika saudara pun tetap setia di live streaming, itu saudara sedang membangun kehidupan rohanimu. Engkau sedang memelihara keselamatan, engkau menjaga keselamatan, jalan keselamatan dalam hidupmu sehingga tidak mudah diselewengkan. Ketika engkau terus terbangun, suplai firman bekerja. Setiap kali masalah datang, itu dapat menolong kita dan firman itu melindungi kita karena dia menjadi kekuatan kita. Amin saudara. Tapi kalau coba saudara tidak pernah perhatikan, saudara berpikir biarkan Mam live streaming untuk yang lain. Dengar baik, Mam ulangi, roti adalah untuk engkau sebagai anak. Saya tidak peruntukkan roti untuk orang lain. Kalau orang lain melihat
melihat, memakan dan menikmatinya itu bagian yang kesekian, saudara. Maksudnya prioritas saya adalah roti untuk engkau. Saya tersedia untuk membangun engkau. Saya tersedia untuk men-set engkau. Sehingga setiap kali persoalan-persoalan datang, engkau akan selalu hatimu diterangi. Hatimu akan selalu tertuju kepada Tuhan. Karena kecenderungan hatimu terbangun secara akurat. Jadi bukan lagi melihat hal-hal secara lahiriah. Persoalan ini dan persoalan itu, masalah ini dan masalah itu. Kenapa tiba-tiba muncul? Kenapa itu harus ada? Karena Tuhan mau membawamu meningkatkan kualitas imanmu next level, bukan menjadi Kristen biasa-biasa. Lalu akhirnya saudara bersungut mengeluh, saudara mulai muncul dengan segala persoalan masalah mempengaruhi pikiranmu, dan engkau tidak lagi berdoa, bukan bertanya kepada Tuhan, bukan merendahkan diri, tapi mencari jalan seperti yang sudah cara manusia menolong dirinya. Mulai dengan cara dengar cerita di orang, curhat di orang mulai kasih nasihat, tapi bukan nasihat firman, nasihat yang salah, nasihat yang membawamu makin jauh. Dan mungkin kalau engkau dalam keluarga akan membuatmu makin berpikir dan hatimu sakit, bukan terjaga untuk bisa berdoa dan tetap mengasihani. Karena itu tadi, kerajaan Allah harus benar-benar memerintah dalam hidup kita. Kuasa kerajaan itu mengimpasi hidupmu, menjaga hatimu dan memastikan engkau tetap strong, bukan hal dunia, bukan membarah dengan marah atau mungkin rancangan-rancangan untuk hal yang jahat, tapi saudara menaruh semuanya di dalam kuasa Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan, aku tahu hidupku bukan aku lagi. Paulus berani berkata, bukan Galati 2:20. Mari kita lihat sama-sama. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya orang yang mau hidup dalam kebenaran, menundukkan dirinya kepada kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa melindungi mereka. Kebenaran manusia tidak bisa melindungi, tetapi akan menghancurkan kehidupan kita. Karena kebenaran manusia, level kebenaran manusia, Alkitab berkata, bagaikan kain lara, kain lap, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kebenaran Tuhan, ketika engkau hidupi, engkau taati, akan mengamankan hidupmu, akan melindungi hidupmu. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Firman itulah Allah itu sendiri. Ketika engkau taati, Dia akan membelamu dan menyelaraskan hidupmu. Engkau akan lihat hal yang baik yang terjadi. Amin, saudara. Coba kita lihat dulu Galati pasal 2:20. Itu perkataan Paulus sebagai Rasul Allah yang luar biasa, yang telah mempolakan kehidupan Kristus harus terbangun, harus menjadi nyata dalam kehidupan jemaat di mana Tuhan percayakan dia membangun. Mau di Efesus, mau di Galati, mau dimanapun dia pergi, ya dalam masa pelayanannya. Alkitab di situ dengan jelas berkata, perhatikan, Alkitab dengan jelas berkata, namun aku hidup. Jadi artinya Paulus berkata, saya masih hidup juga seperti kebanyakan orang. Artinya melihat mengalami masalah. Tapi perhatikan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kenapa itu tadi? Dia mengutamakan, mengembalikan porsi yang amat sangat penting, memprioritas Tuhan dalam hidupnya, kerajaan Allah tentunya. Alkitab perhatikan di sini berkata, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia membiarkan Tuhan, Kristus itu sendiri menjadi makin terpola. Belajar taat, belajar setia. Apapun secara daging berbicara, manusiawi, keinginan dunia, hal-hal dunia seperti yang sudah-sudah seringkali menggoda kita. Saudara tidak lagi mendengar itu, tapi saudara mempolakan hidup. Kebenaran berbicara seperti ini, maka saya harus taat. Tidak ada pilihan lain. Katakan amin. Alkitab di sini berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Paulus menjelaskan dan memberikan penegasan dengan baik-baik. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Apa saudara? Di dalam daging, ya. Artinya saudara, dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging. Jangan saudara salah mengerti. Artinya secara duniawi kita masih melihat hal-hal yang terjadi. Hal-hal mungkin masih mudah, masih melihat kemarahan. Dia terdistrak oleh apapun. Apa yang Paulus tegaskan di sini, dia tidak lagi menghidupi itu seperti kebanyakan orang. Tetapi Alkitab berkata, perhatikan saudara, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Saya ulangi sekali lagi, hidup oleh iman telah mengasihani aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengar baik, garis bawahi, hidup di dalam iman, hidup oleh iman. Saya ulangi sekali lagi,
kita lagi, bukan oleh kehebatan kita lagi, otot kita, otak kita, tapi oleh iman. Iman artinya kita percaya kepada Tuhan bahwa anugerahnya akan membedakan kita dengan yang lain. Karena hidup kita dibangun di dalam Dia, hidup kita didasarkan di dalam Dia, hidup kita makin taat, kita terus menghidupi kebenaran. Katakan amin. Amin saudara, kasih karunia Tuhan harus terus menjadi nyata dalam hidup kita. Terus menggosok hidup kita makin taat, makin setia, sehingga engkau alami kuasa Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Amin saudara. Dengan kesadaran yang kita bangun, kita akan selalu dapat membawa hidup kita, mindset hidup kita. Saya secara pribadi berkata, Emi kau harus belajar setiap hari, setiap daging mau berbicara, takut, khawatir ini dan itu. Banyak hal, misalnya soal kebutuhan seperti tadi Mama masih bicara soal tentang hidup untuk destiny kerajaan Allah. Karena saudara, kita hidup untuk itu, bukan untuk kesenangan diri kita. Banyak hal, dan itu berkaitan dengan seperti tadi Paulus, kehidupan secara lahiriah, kehidupan secara daging, tetapi dia tidak hidup lagi oleh daging. Roma berkata karena hidup oleh daging, itu surat Paulus sendiri, artinya dia sendiri mampu mengatasi kehidupan yang berjalan karena dia tahu hidupnya dibangun di dalam firman, hidupnya dipola dalam kebenaran. Amin. Sehingga Paulus berkata dalam Roma bahwa orang yang hidup dalam daging memikirkan apa yang dari daging. Jadi pikirannya selalu hal-hal yang sementara di dunia ini. Bagaimana saya, bagaimana keluarga saya, besok bagaimana, nanti bagaimana. Itu bukan hidup bagi destiny kerajaan. Jangankan hidup bagi destiny kerajaan, wong hidupnya saja sendiri berputar-putar dengan soal kehidupan. Betul tidak? Jadi mari seluruh keluarga Mam memanggil engkau. Di part kedua ini membicara kejelasan tentang bagaimana kerajaan Allah harus terus beroperasi dalam hidup kita. Kebenaran harus benar-benar makin nyata. Kita harus makin hidup, makin taat, makin setia kepada Tuhan. Amin saudara. Oh, waktu kita tinggal singkat. Ya, karena saudara, kalau kita lihat contoh Yesus, saudara, Yesus juga di dalam contoh bagaimana Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tapi Yesus mewujudkan melalui tindakan-tindakannya. Ya, saudara, jadi jika kerajaan Allah ini adalah situasi di mana semua orang mengalami bagaimana tindakannya, maka saya percaya kita mengalami bagaimana kasih Allah itu melingkupi kita. Kita mungkin akan mengalami kondisi di mana rasanya mungkin ketika kita ditegur oleh firman berbicara dan kita harus membawa hidup kita seperti yang Dia mau. Mungkin tidak enak, tapi dengar, kasih Allah akan melingkupi engkau. Roh Kudus akan mampukan engkau. Amin. Di mana semua orang harus sadar. Mari utamakan Tuhan. Semua orang di mana-mana harus bertobat, akhiri dosa dan mulailah hidup dalam kebenaran. Terus bawa hidup kita dikoreksi oleh firman, itu pilihan kita. Daripada tidak dikoreksi firman menjadi familiar. Amin saudara. Yesus bagaimana Dia menolong dan menyelamatkan Sakius. Sakius yang adalah seorang yang bergaul dengan Lewi pemungut cukai, yang dipandang orang Yahudi sebagai orang yang tidak ada nilainya, tidak ada artinya, karena mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang termarginal. Ya, jadi saudara, kalau Allah yang merajai, Allah yang adalah Tuhan, Allah yang adalah Raja itu, Dia memiliki kuasa otoritas dalam kerajaannya, maka saya percaya Dia mengampuni orang berdosa. Bagaimana cara Tuhan melakukan itu? Ya, saudara, kita melihat bagaimana, kita tidak bisa pungkiri bagaimana cara Yesus mengatasi orang-orang yang melakukan dosa. Ya, perempuan yang berzina, yang kedapatan berdosa. Ya, sebenarnya kalau kita renungkan, saudara, ini adalah satu gaya hidup yang harusnya kita polakan. Mampu mengampuni, mampu melupakan, mampu menjalani kehidupan, memaafkan orang. Kita tidak boleh hati kita menjadi luka, menjadi sakit ketika melihat mungkin kita dituduh, atau mungkin kita disakiti, atau mungkin kita diabaikan, atau mungkin kita tidak diperlakukan dengan baik. Harusnya saudara tetap menjaga kehidupan rohanimu dengan baik, karena firman Tuhan ajar kita. Amin saudara. Ini ya, jadi kerajaan Allah bukan soal hal-hal yang bagaimana, tapi hidup kita harus di-set kembali kepada kebenaran. Itu sebabnya Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga semua yang dicari akan ditambahkan kepadamu. Kita menjadi error ketika kita membelakangi Tuhan, kita mengejar apa yang duniawi, mengejar semua ambisi, kesukaan kita, target-target kita, dan kita mengesampingkan Tuhan. Kita isi hidup kita dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang porno, hal-hal yang tidak benar, dan mulai apalagi beribadah, saudara, beribadahnya formalitas, agamawi, pergi, tapi saudara tidak mengalami kehidupan pertobatan, kehidupannya menjadi representasi dari kerajaan, kehidupannya mengalami realita hadirat Tuhan itu nyata, karena kita memiliki
Tuhan kita dipulihkan. Keterhubungan dengan Bapa menjadi pulih. Jadi tidak cuma sekedar saya orang Kristen, saya orang percaya, tapi terus terikat, sakit, mengalami berbagai tekanan, mengalami berbagai masalah, persoalan-persoalan, terikat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saudara, siang hari ini Tuhan kiranya tolong kita semua. Amin. Tuhan mampukan kita semua untuk memilih mentaati firman, mentaati kebenaran. Amin. Karena mentaati kebenaran itu akan berdampak dalam hidupmu. Kita menjalani kehidupan ini untuk bagaimana Adam dan Hawa waktu Tuhan taruh mereka di taman itu untuk mengusahakan, bukan? Mengusahakan dan memelihara keindahan taman. Nah, kita harus memiliki sikap mengusahakan. Saudara juga tidak bisa mungkin berpangku tangan dan berkata, oh Tuhan dahsyat, kau tetap bekerja, tapi engkau tidak banting tulang dengan otak, dengan ototmu, dengan otakmu, tapi engkau mengandalkan Tuhan. Maka engkau melihat di sana dan terus ikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Belajar taat, belajar setia, karena di situ kemuliaan Tuhan akan sangat nyata dalam hidupmu. Engkau dibedakan dari yang lain. Amin. Siang hari ini mempercaya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus di-set dalam kebenaran. Amin, saudara. Tuhan kiranya membawa kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran yang karena tidak memiliki kekayaan, tidak ada makan, tidak ada minum, punya target ini dan itu. Jadi kita tidak lagi menjadi korban kekhawatiran. Amin, saudara. Dan akhirnya karena korban kita terus khawatir, hidup tidak tenang tadi. Di Amsal dikatakan apa? Apa tadi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup? Membungkukan, kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Jadi kita menjadi seperti ada begitu beban berat, tidak bebas, tertekan karena banyak hal, saudara. Dan kehilangan iman. Iman tidak bertumbuh, iman biasa-biasa. Kelihatan orang Kristen, salib besar pakai, pegang Alkitab selalu, tapi tidak pernah menghidupi apa yang ada di dalam. Mari saudara, ini bahasa saya untuk seluruh kita keluarga rohani. Jangan hidup hanya dari ukuran engkau sudah diberkati lalu engkau tidak lagi beriman, tidak lagi hidup dalam iman. Mari terus hidup kita di dalam Dia. Amin. Percaya kita akan makin kuat, makin teguh dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita dengan mudahnya karena tidak khawatir, saudara. Dengan mudah hati kita dapat memberi buat Tuhan, karena kita harus mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi pada waktu saudara benar-benar mencintai Tuhan, ya saudara, Alkitab di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam terjemahan umum di situ kita tidak bisa menambah, jangankan menambah sehasta saja pun di dalam hidup kita tidak bisa, saudara. Apa yang bisa kita buat coba? Iya, maka itu mari kita jalani hidup kita, ya. Dan bukan soal, ya ini menerjemahkan bukan soal tinggi tubuh kita, tetapi jalan hidup yang kita jalani ke depan. Bukan soal tingginya tubuh kita, ukuran tubuh kita tinggi berapa meter, itu berbicara, tapi bicara soal perjalanan kita ke depan, ya. Amin, saudara. Jadi mari kita terus berusaha untuk benar-benar, kalau Tuhan berkata burung udara dipelihara, bunga di padang, bunga bakung di padang dihiasi, apalagi kita begitu berbeda. Amin. Karena itu mari prioritas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo seluruh keluarga rohani, menghimbau kita semua, sesibuk apapun engkau bekerja, itu juga berkat Tuhan, itu juga adalah ibadahmu, itu juga adalah bagian dari kehidupanmu, di mana engkau sudah diberi Tuhan pekerjaan. Jadilah saksi di sana, jadilah berkat di sana, jadikan tempat di mana engkau bekerja adalah tempat di mana ladang untuk engkau bisa bersaksi. Tetap bawa mandat kerajaan, tetap bawa kehidupanmu adalah orang yang berbeda, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang diberkati, orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga di sana engkau tetap melayani Tuhan, engkau bisa menunjukkan contoh teladan, bisa membawa orang-orang bertemu Tuhan. Itu bukan harus dibawa pada gereja kita, tapi pertemukan mereka dengan Tuhan, pertemukan mereka, kembalikan mereka memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Amin. Berdoa kita semua siang hari ini makin hari makin mengerti, sehingga hidup untuk destiny kerajaan tidak akan lagi terhenti, tidak akan lagi menjadi error dan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi terus
menjaga kehidupan kita. Hidup kita harus dibangun dalam kebenaran. Amin. Kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi pola bagi orang lain. Ketika benar-benar kita dibangun dalam kebenaran, pemerintahan Tuhan pasti akan bekerja. Kerajaan Allah akan mengimpasi hidup kita, sehingga sungguh-sungguh apa yang kita jalani, proses kehidupan berjalan ini, kita adalah pembawa mandat kerajaan. Kita menjadi representasi dari kerajaan, karena hidup kita benar-benar terpola sesuai dengan kehendaknya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua siang ini. Semoga kita terus dibangun, kita terus diset dalam kebenaran, dan hidup kita makin kita mengerti, makin tersingkap bahwa hidupku adalah kehidupan yang membawa mandat kerajaan. Dan biar nama Tuhan saja yang selalu berkumandang, dimuliakan. Banyak orang melihat hidupmu berubah. Jangan sampai kau sudah ada di titik ini, sudah ambil keputusan, sudah ada di titik ini, mau setia sama Tuhan, bahkan mengambil keputusan lebih daripada keputusan orang lain, tidak ada perubahan. Ayo, bahaya, saudara. Ya, jangan aminnya kuat-kuat, komennya bagus-bagus. Tidak apa-apa, Seman tidak melarang itu, tapi pastikan terus alami perubahan, terus alami restorasi. Ingat sekali lagi, kembalikan prioritas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu tadi, apa tadi ditutup dengan, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu maksudnya tentang kekayaan, itu tentang makan, minum, pakai semua akan ditambahkan kepadamu. Tidak usah jelaskan, itulah efek, dampak dari kita mengutamakan kerajaan Allah lebih dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara pikir hari ini? Ayo, saudara, percayalah ketika engkau membereskan hidupmu, membereskan kehidupan yang kita jalani, kebiasaan-kebiasaan yang tidak akurat, dipolakan dalam kebenaran, pasti engkau alami terobosan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ayo semua di rumah kita berdoa, mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Mari berdoa, warga syakar, ambil waktu. Mari berdoa, warga syakar, alabaralabasi, lihat takaralamasi. Berdoa. Firman Tuhan sudah diterima, firman Tuhan sudah diimpartasikan. Oh, pastikan engkau menerima impartasi firman Tuhan siang ini. Hidupmu makin menjadi jelas. Hidup untuk destiny kerajaannya, bukan untuk kepentingan dirimu, bukan sekedar mengejar ambisi, mengejar agenda, tetapi engkau hidup bagi rencananya, hidup bagi destiny-nya. Kerajaannya ada di dalam hidupmu. Hidupmu akan menjadi representasi bagi banyak orang. Horata sakaralabase, firman termeterai. Prioritas hidup, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, aku deklarasikan, seluruh keluarga rohani makin menjadi jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seluruh anak-anak rohani terus berfokus, dipolakan dalam kebenaran. Hidup diselaraskan, hidup dibangun sesuai dengan kebenaran. Hidup makin akurat, makin memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun mereka pergi dan mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena ketika hidup kami dibenahi, maka pemerintahan Tuhan akan sangat nyata. Jika kami masih banyak hal yang kami harus benahi, Roh Kudus ingatkan kami supaya kami makin mengalami Kristus makin menjadi nyata. Kristus terpola dalam hidup kami. Kami makin strong, kami makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Dan kita berkata, kami percaya destiny Tuhan akan makin menjadi jelas bagi setiap orang-orang yang percaya, yang benar-benar menginginkan hidup di
mengandalkan kami dengan yang lain. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami, bekerja dengan otot kami, bekerja dengan otak kami, tapi kami bekerja oleh anugerah Tuhan mampukan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga, setiap anak-anak rohani yang bekerja di perusahaan. Oh, hamba berdoa dari tempat ini, hidup mereka makin terpola, mereka menjadi representasi dari kerajaan. Mereka seperti Yusuf yang dipercayakan di perusahaan, membawa solusi, membawa dampak yang luar biasa. Karena iman mereka kepada Tuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan, hamba berdoa, terjadilah atas engkau di dalam nama Yesus. Engkau bukan turun tetapi engkau naik. Engkau bukan ekor tetapi engkau menjadi kepala. Hidupmu diamankan oleh Tuhan. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Pastikan pesan-pesan firman ada di dalam engkau. Firman itu di-download dan menjadi frekuensi yang membedakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dijaga, dilindungi. Terus ada dalam intervensi Tuhan. Karena untuk itulah hidup kami menjadi representasi dari kerajaan Tuhan. Anak-anak kami kecerdasan kepintaran kepada anak-anak mereka. Mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Roh Tuhan memenuhi hati-hati mereka, hidup mereka, sehingga mereka melihat mimpi-mimpi, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, membuat mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka adalah aset-aset kerajaan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, seluruh anak-anak sekolah minggu di jemaah dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ayah ibunya diberkati. Seluruh keluarga rohani, kami percaya tidak ada yang sakit disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi. Sistem kekebalan tubuh mereka berfungsi dengan normal, sehingga segala bentuk virus-virus yang tidak baik, bakteri-bakteri yang menimbulkan penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Masa pandemi, Tuhan, kami berdoa PSBB dalam berapa minggu ini Tuhan ke depan. Kami berdoa terus jemaat tidak menjadi takut, mengurung diri, tetapi terus mendeklarasikan firman. Doa dan puasa terus deklarasi firman di kelompok-kelompok doa, bahwa Allah melindungi dan menjaga kami. Allah memeteraikan hidup kami, terkunci oleh meterai darah Yesus yang powerful. Darah Yesus adalah jaminan. Makasih, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Tuhan. Intervensi Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Apapun kondisi kota kami Tuhan, yang kami dengar dari tim gugus COVID-19, kami berdoa kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Biar orang-orang sadar, terpola dengan akurat. Menjaga kesehatan adalah keputusan pribadi lepas pribadi. Biarlah arahan pemerintah untuk protokol kesehatan diberlakukan. Semua tanpa harus dijaga, tanpa harus dengan ketat. Walaupun memang itu dilakukan, tapi semua orang sadar. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kesadaran akan Tuhan ada di kota kami. Kesadaran akan Tuhan ada di hati setiap orang. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Engkau sungguh ajaib, dahsyat dan luar biasa. Kemuliaan, hormat dan pujian bagi Engkau. Ini hidup kami Bapa. Kami terus mau belajar, tersedia. Kami terus memberi diri kami untuk dibenahi, terbuka, tersedia, sehingga firman makin bekerja leluasa, Roh Kudus makin bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Hamba berdoa memberkati seluruh keluarga rohani, aman di dalam perlindungan Tuhan, dan terlebih secara kehidupan rohani, alami peningkatan, alami kehidupan yang makin berkualitas, makin kokoh, makin teguh di dalam Engkau. Karena firman setiap hari di-download bagi kami. Di dalam kurun waktu sebentar lagi 7 bulan akan selesai. Kami terus memastikan kami semua, kami ada di dalam lingkupan hadirat Tuhan. Terima kasih, surga menjadi nyata, hidup kami ada dan terus menjalani dengan penuh keoptimisan bahwa kami percaya Tuhan menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Seluruh keluarga rohani baik di luar kota, Tuhan juga memberkati mereka. Apapun menjadi pergumulannya, Tuhan kami percaya Tuhan menjadi jaminan. Kami berdoa siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati, mari bersama-sama berkata amin. Haleluya.
Puji Tuhan, luar biasa ya. Mari kita terus bersedia, kita terus memastikan langkah-langkah hidup kita yang kita jalani, kita menjalaninya dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dan kita percaya kita dibedakan dari yang lain. Amin. Itu yang harus terus. Iman kita kepada Tuhan membawa kita makin berbeda, dibedakan dari yang lain dari hari ke hari. Amin. Tetap saling mendoakan, kelompok-kelompok doa yang sudah dibagi tetap deklarasikan apa yang sudah Mam kirim. Doa deklarasi terus deklarasi buat bangsa kita, deklarasi buat kota kita, apa yang Tuhan taruh di hatimu, doakan dan deklarasikan sehingga bangsa kita terus alami kuasa Tuhan makin nyata dan terjadi pemulihan ya. Terjadi pemulihan juga buat kota kita. Tuhan berkati kita semua, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Maju terus, tetap semangat, alami terobosan, jangan ada penundaan, eksekusi segera, dan putuskan untuk tetap ada di dalam naungan dan lingkupan hadirat Tuhan. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan, hari lepas hari engkau akan mengalami hubunganmu dengan Tuhan akan membedakan engkau dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua, selamat siang dan shalom.